Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang definisi investasi. Pengertian investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Contohnya seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Pengertian investasi menurut KBBI yaitu penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, pengertian investasi menurut Henry Simamora pada tahun 2000, investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi, seperti pendapatan bunga, royalti, dividen, dan uang dan pendapatan sewa, untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Selanjutnya, pengertian investasi menurut Fitzgerald pada tahun 1978 yaitu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang ini. Barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian investasi menurut Sunariyah pada tahun 2003. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian investasi menurut Husnan pada tahun 1996. Husnan menyatakan bahwa proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil, untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Berikutnya, pengertian investasi menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2012. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik ataupun non-fisik. Contohnya seperti proyek pendiri pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung-gedung, dan proyek penelitian. Selanjutnya, pengertian investasi menurut M. Suparmoko pada tahun 1994. Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital atau kapital stok. Persediaan kapital ini terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin kantor, barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi. Termasuk dalam persediaan kapital adalah rumah-rumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai pada tahun yang bersangkutan. Jadi, investasi adalah pengeluaran yang menambah persediaan kapital. Berikutnya, pengertian investasi menurut James C. Van Horn pada tahun 1981. Yaitu kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang. Kemudian, pengertian investasi menurut Mulyadi pada tahun 2001 menyatakan bahwa investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Pengertian investasi menurut Sutojo pada tahun 1993. Investasi adalah usaha menanamkan faktor-faktor produksi langka dalam proyek tertentu, baik yang bersifat baru atau perluasan proyek pabrik yang sudah ada untuk memperoleh manfaat keuntungan, keuangan ataupun non-keuangan di kemudian hari. Berikutnya, pengertian investasi menurut Sadono Sukirno pada tahun 1997. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Berikutnya ada dasar keputusan investasi. Yang pertama ada return.
yaitu alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi tersebut sebagai return. Yang kedua ada risk atau risiko. Korelasi langsung antara pengembalian dengan risiko, yaitu semakin tinggi pengembalian maka semakin tinggi pula risikonya. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat risiko dengan pengembalian yang seimbang. Kemudian the time factor. Jangka waktu adalah hal penting dari definisi investasi. Investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan selanjutnya proses investasi. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Tujuan dari investasi yaitu ada 4. Yang pertama, terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atas keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Dan yang keempat, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses investasi. Yang pertama, pengetahuan tentang pengembalian dan risiko investasi. Kedua, mengetahui sikap investor terhadap risiko. Yang ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan risiko berhubungan dengan tipe aset atau surat berharga tersebut. Yang keempat, memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan risiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan dari investor tertentu. Yang selanjutnya, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Ada 4 jenis investasi. Yang pertama ada kas atau tunai. Aset investasi dalam bentuk kas umumnya ditawarkan dalam bentuk tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Yang kedua, pendapatan tetap. Pendapatan tetap bagi investornya bisa bulanan atau tahunan. Umumnya ditawarkan dalam bentuk obligasi atau utang, atau surat utang dan reksadana pendapatan tetap. Kemudian yang ketiga ada saham. Ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Aset saham bisa ditemui pilihannya dalam bentuk reksadana campuran, reksadana saham, dan juga saham biasa. Yang keempat, aset fisik. Jenis terakhir adalah aset fisik yang umumnya berbentuk emas, batu permata, dan properti. Tipe-tipe investasi. Tipe-tipe investasi ada investasi tidak langsung dan investasi langsung. Dari investasi tidak langsung ada investor, perusahaan investasi, kemudian ke aktiva keuangan. Dan selanjutnya ada risiko investasi. Risiko investasi diantaranya yang pertama risiko tingkat bunga, yang kedua risiko daya beli karena inflasi, yang ketiga risiko pasar, yang keempat risiko manajemen, yang kelima risiko kegagalan, yang keenam risiko likuiditas, yang ketujuh risiko penarikan, yang kedelapan risiko konversi, yang kesembilan risiko politik, dan yang kesepuluh risiko industri. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.